Selamat pagi pemirsa, BRI-News 19 kembali menemani Anda pada saat ini. Bersama saya Johana Osidasi Burian dan rekan saya Sofi Maranata Manurung. Berita utama pada hari ini adalah Dewan Konstituante dibubarkan, Undang-Undang Dasar 1945 kembali diberlakukan. Keputusan ini diambil setelah Dewan Konstituante dinilai gagal menyusun dasar negara baru meskipun telah bersidang selama hampir 3 tahun. Untuk informasi lebih lanjut terkait kondisi politik saat ini, kita langsung menuju rekan kami bersama Alvin di lapangan sebagai pembawa berita politik. Silakan Alvin. Terima kasih saudari Johana dan Sophie. Saya melaporkan langsung dari lokasi di mana Dewan Konstituante dulu bersidang. Pembubaran lembaga ini diumumkan melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekret tersebut, Presiden Soekarno menugaskan bahwa Dewan Konstituante gagal mencapai kesepakatan dalam penyusunan Undang-Undang Dasar baru, terutama karena perbedaan ideologi yang sangat tajam. Kegagalan ini menyebabkan pemerintahan berjalan tidak stabil, ekonomi melemah, dan konflik antar partai semakin tajam. Untuk memberikan tambahan informasi dari sudut pandang jurnalis lapangan lainnya, kita beralih ke rekan kami. Silakan Saudara Hieronymus. Terima kasih Alvin. Di sini saya melihat banyak warga yang mengingat suasana politik saat itu. Perpecahan di tubuh Dewan Konstituante membuat suasana politik sering buntu. Kelompok yang menginginkan dasar negara Islam bertentangan dengan kelompok yang mempertahankan Pancasila. Perdebatan ini tidak mencapai 2/3 dari suara yang diinginkan. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Indonesia mengalami ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Kabinet silih berganti, jatuh bangun dalam waktu singkat. Dan partai-partai politik besar terjebak dalam tarik-menarik kepentingan ideologis. Sementara itu, rakyat semakin haus akan arah dan kepastian. Selama 3 tahun bersidang, Konstituante tak kunjung berhasil mencapai kesepakatan. Usulan untuk kembali ke UUD 45 tidak pernah mencapai suara mayoritas 2/3 yang disyaratkan. Kebuntuan itu membuat keadaan semakin genting. Kepercayaan publik melemah, arah pembangunan kabur, dan Indonesia berada di persimpangan jalan sejarah. Kita beralih ke Adi. Baik, bagaimana tanggapan Bapak sebagai warga negara? Kami cuma pengen negara ini aman dan warga yang lain bingung mengikuti politik ini. Pas Bapak Presiden Soekarno mengumumkan Undang-Undang 1945 diadakan lagi, suasana semakin menjadi tenang. Tetapi karena banyak keputusan-keputusan dari pusat ke warga menjadi takut dan diam. Yang penting negara waktu itu tidak semakin kacau, itu yang kami syukuri. Oke, terima kasih atas perhatiannya Pak. Sekian dari informasi kami membalikkan kepada saudari Johana dan Sophie. Demikianlah rangkaian laporan mengenai pembubaran Dewan Konstituante dan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Peristiwa ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Indonesia, menandai peralihan dari demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Dari studio berita, kami pamit undur diri. Selamat pagi dan terima kasih.